Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5A. Apa kabar kalian semuanya? Sudah siapkah untuk belajar tematik pada hari ini? Kalau sudah siap, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami dengan baik. Bagi yang belum berdoa, di stop dulu ya videonya. Nah, kalau udah berdoa, kita lanjutkan. Pada kali ini, Bu Yayu akan menjelaskan materi mengenai organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Tema 1, subtema 1, kelas 5, mata pelajaran IPA. Kita mulai ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Masih ingatkah kalian makhluk hidup itu ada apa saja? Makhluk hidup itu ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Mereka semuanya pasti bergerak. Coba kalian lihat gambar anak-anak kecil di bawah itu. Apakah mereka bergerak? Ya, kalau diamati mereka itu bergerak ya. Ada yang angkat kakinya, ada yang angkat tangannya, ada yang kayak goyang ke kanan, ada yang goyang ke kiri. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud bergerak itu? Bergerak adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Kalau kalian angkat tangan, berarti itu hanya bergerak sebagian tubuh. Kalau kalian menari, itu berarti bergerak seluruh bagian tubuh. Nah, untuk dapat bergerak ini dibutuhkan alat gerak. Nah, alat gerak apa saja itu akan kita pelajari pada kali ini. Coba sekarang, pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan yang ada di kebun binatang? Semuanya pernah ke kebun binatang? Hewan apa aja coba yang kalian amati? Dan bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Coba kalian ingat-ingat lagi waktu mengunjungi kebun binatang. Sekarang amati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Pertama, burung. Cara geraknya bagaimana burung? Ya, sudah terlihat tuh ya di gambarnya. Burung bergerak, terbang geraknya. Lalu ada kera. Pasti dia berjalan. Lalu ada buaya, dia pasti merayap atau merangkak. Lanjut. Nih, di sini Ibu menggambarkan di sisi sebelah kiri ada animasi seperti manusia dan sebelah kanannya ada animasi hewan kera. Coba kalian lihat apa hubungannya antara manusia dan hewan ini. Punya persamaan atau tidak ya? Coba sama-sama punya kaki, sama-sama berjalan. Nah, berarti kita dapat simpulkan manusia dan hewan menggunakan organ geraknya untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Coba manusia pasti pernah melakukan kegiatan itu semua kan? Dan hewan-hewan juga melakukan kegiatan itu semua menggunakan organ geraknya. Maka dari itu, manusia dan hewan memiliki organ gerak yang sama. Kita bahas organ gerak hewan atau alat gerak hewan terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang. Coba diamati tulang rangkanya. Kalau kalian pegang tangan kalian atau bagian tubuh kalian yang keras-keras itu disebut tulang. Lalu ada alat gerak aktif berupa otot yang melekat di tulangnya. Tuh kalau kalian mungkin bilangnya daging, dan itu ada otot disebut alat gerak aktif. Dan mengapa sih tulang itu disebut alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak sendiri, maka dari itu disebut alat gerak pasif. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena memiliki senyawa kimia yang membuatnya bisa bergerak.
Jadi, otot ini membantu tulang untuk bergerak. Jadi, tulang dan otot saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu gerakan. Sampai sini paham? Lanjut, kita amati gambar-gambar berikut ini. Alat gerak dan cara gerak hewan itu berbeda-beda. Ada yang berjalan, contohnya sapi pakai 4 kakinya, ada yang melompat, contohnya katak, ada yang merayap, contohnya komodo, dan ada yang terbang, contohnya burung. Nah, hewan-hewan ini memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang kita klasifikasikan, kita golongkan atau kita kelompokkan jenis hewannya berdasarkan tulang belakangnya. Ada hewan vertebrata dan ada hewan invertebrata. Apakah itu? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan berukuran besar. Biasanya hewan-hewan vertebrata ini berukuran besar dan pasti memiliki tulang. Ingat, vertebrata punya tulang. Kalau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan biasanya berukuran kecil. Tuh, dia tidak punya tulang dan berukuran kecil, disebut invertebrata. Ini harus kalian pahami dan hafalkan. Lanjut contoh-contohnya. Yang di sebelah kiri, invertebrata atau avertebrata, itu sama aja sebutannya. Coba dilihat. Tuh hewannya bentuknya kecil-kecil ya. Ada capung, kupu-kupu, cacing, belalang, dan sebagainya. Itu contoh hewan yang tidak memiliki tulang dan berukuran kecil. Disebutnya invertebrata. Sedangkan yang vertebrata yang gambar di kotak sebelah kanan berukurannya besar-besar dan punya tulang semua. Ada jenis-jenis hewan, ada jenis-jenis burung, ada jenis-jenis hewan reptil, hewan mamalia, dan tentunya manusia masuk ke dalam kelompok vertebrata. Sekarang kita bahas tentang organ gerak vertebrata dan fungsinya. Yang pertama ada jenis-jenis burung. Apa ya alat gerak pada burung itu? Alat gerak pada burung pertama ada sayap yang digunakan oleh burung untuk terbang di udara dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Yang selanjutnya dia punya kaki yang digunakan untuk berjalan, hinggap pada dahan, atau mencengkram mangsanya. Ingat ya, jenis-jenis burung udah pasti dia punya tulang. Organ geraknya atau alat geraknya ada sayap dan ada kaki yang membantunya dia untuk bergerak, yaitu terbang. Lanjut, hewan yang kedua, organ gerak vertebrata adalah jenis-jenis ikan. Semua ikan masuk ke dalam organ gerak vertebrata. Alat geraknya ada ekor dan ada sirip. Siripnya juga macam-macam. Ada sirip punggung, ada sirip dada, dan ada sirip perut. Ekor berfungsi untuk membantu mendorong gerakan ikan di dalam air. Semakin kencang gerakan ekornya, semakin kencang juga ikan dapat berenang. Lanjut, sirip-sirip tambahannya ini berfungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah, dan menghentikan gerakan. Jadi kalau di kendaraan, sirip ini seperti kayak rem, bisa menghentikan, bisa menyeimbangkan, bisa mengatur arahnya. Tuh, itu fungsi dari sirip ikan. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Ada hewan reptilia. Apa contoh hewan reptilia itu? Ada buaya yang memiliki alat gerak berupa kaki dan ekor. Reptilia ini adalah hewan-hewan yang melata. Hewan melata itu yaitu bergerak menggunakan kemampuan otot perutnya. Jadi selain buaya yang menggunakan otot perutnya, ada cicak, ada komodo,
ada ular tuh menggunakan otot perutnya, disebut hewan melata. Nah, hewan melata ini termasuk ke dalam golongan hewan reptilia. Itu semua memiliki tulang belakang. Nah, lalu apa fungsi kaki pada buaya? Fungsi kaki pada buaya adalah membantu pergerakan di dalam maupun di luar air. Kalau di dalam air berarti membantunya berenang. Kalau di luar air membantunya untuk merangkak atau berjalan. Selanjutnya ada hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Contohnya ada kera ini, ada rambutnya dan punya kelenjar susu. Contoh lainnya adalah hewan mamalia itu biasanya melahirkan. Hewan-hewan yang melahirkan itu termasuk ke dalam hewan mamalia. Alat geraknya ada tungkai depan dan ada tungkai belakang. Tungkai itu diartikan seperti kaki. Ya, tungkai depan berfungsi sebagai tangannya dan tungkai belakang sebagai kakinya. Tungkai depan ada sepasang, berarti ada 2. Tungkai belakang juga ada 2, ada sepasang. Lanjut. Selanjutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan hidup di air. Contohnya apa? Ayo. Pasti contoh gampangnya adalah katak. Katak mempunyai alat gerak kaki belakang dan kaki depan. Coba kalian amatin, kaki belakang dengan kaki depan panjangan yang mana? Ya, kalau kita amati panjangan yang kaki belakangnya. Kenapa kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depan? Itu semua berguna untuk memudahkan katak melompat. Jadi melompat, kalau kakinya belakangnya panjang, memudahkan dia mendorong badannya untuk bisa melompat. Nah, itu contoh-contoh dari hewan vertebrata. Ada jenis-jenis burung, ada jenis-jenis ikan, hewan reptil, hewan mamalia, dan hewan amfibi. Itu semua masuk ke golongan hewan vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang kita masuk ke hewan invertebrata. Hewan invertebrata tadi hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan berukuran kecil. Tubuhnya ini terdiri dari 3 bagian, hanya memiliki kepala, dada, dan perut saja. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, hanya kepala, dada, dan perut. Contohnya apa? Contohnya ada capung, cacing, dan kupu-kupu. Ini semua hewan yang tidak punya tulang dan berukuran kecil, hanya memiliki kepala, dada, dan perut. Ini organ gerak invertebrata dan fungsinya. Buya yuk ambil contohnya kupu-kupu, menggunakan sayap dan kakinya untuk bergerak. Sayap berfungsi untuk membantunya terbang dan kaki untuk hinggap atau berjalan. Lalu ada fungsi yang lain. Ada anggota geraknya. Pertama ada antena, mengetahui keadaan sekitarnya bagaimana, mempunyai mata untuk melihat, mempunyai mulut untuk makan atau menghisap nektar atau madu. Ini antena mata dan mulutnya itu merupakan bagian tubuhnya dari si kupu-kupu. Tapi kalau alat geraknya yaitu sayap dan kakinya. Nah, sekarang dari penjelasan Bu Yayu tadi, sekarang coba kalian amatin hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian atau hewan yang pernah kamu amati di kebun binatang mungkin atau dimanapun berada. Tuliskan ke dalam tabel berikut. Pertama ada tabel organ gerak hewan vertebrata. Kalian tuliskan nama hewannya apa, alat geraknya apa, dan fungsinya apa. Minimal 5 ya. Terus yang kedua, selanjutnya ada tabel organ gerak hewan invertebrata. Masih sama kayak tadi, kalian amatin hewan-hewan di sekitar kalian atau hewan yang pernah kalian amati di kebun binatang ataupun dimanapun berada yang termasuk hewan invertebrata. Tulis nama hewannya, alat geraknya, dan fungsinya. Minimal 5. Oke, paham? Sekarang cukup sekian yang Ibu sampaikan dan jelaskan pada hari ini.
Sekiranya bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.